boleh saya sampaikan dulu beberapa hal gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Jadi, yang sangat berbahagia hari ini, terkhusus nih Mbak Nani ya, selamat pagi. Ini yang sudah didampingi oleh Bu Nini Utami SPD, mentor dari Mbak Nani ya. Dan hari ini Mbak Nani akan mempresentasikan rancangan aktualisasi. Nanti akan diarahkan, diberikan banyak masukan-masukan oleh beliau penguji kita pagi hari ini, Bapak Fatul Arifin, nggih. Mbak Nani nanti tidak usah tadi mengatakan grogi-grogi gitu agak. Ya, Tidak ya, justru hari ini akan diarahkan oleh beliau Pak Fatul, nggih. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan nanti akan diberikan. Maka nanti kegiatan aktualisasi di pelaksanaannya akan menjadi semakin mudah gitu. iya. Jadi tidak usah berpikir hari ini mau diuji nih, itu tidak akan diberikan arahan-arahan gitu ya Mbak Nani ya. Oke, Oke, siap Ibu. ya, Ibu dan Bapak, monggo kita buka, kita awali dengan mengucap lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Y, dan nanti mekanismenya peserta Mbak Nani akan diberikan waktu paling lama 15 menit, paling lama J. Nanti dikelola waktu dengan sebaik-baiknya, menyampaikan rancangan aktualisasi, kemudian akan dilanjutkan arahan-arahan, penguatan-penguatan dari mentor, dan nanti diakhiri dengan masukan-masukan, arahan-arahan dari penguji kita pagi hari ini, Pak Fatul J. Oke. Baik, karena ini Mbak Nani sepertinya sudah siap, monggo Mbak Nani silakan disiapkan bahan presentasinya. Waktu Anda sekali lagi 15 menit paling lama. Fokus saja nanti terutama di bab 3 nggih. Oh, Silakan Mbak Nani. oke, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen, ya. Apakah sampun terlihat, Bapak Ibu? Oke. Masih loading, Mbak. Oh, masih loading. Oke. Sampun? Ya. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufatkul Arifin SHMM selaku penguji rancangan aktualisasi hari ini. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Widi Astuti MSI selaku coach. Yang terhormat Ibu Nini Utami SPD selaku Kepala UPT SD Negeri Purworejo 1 dan juga sekaligus sebagai mentor saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nani Suryaningsih, peserta Latsar CPNS tahun 2021, Angkatan 52 dari kelompok 2 dari instansi pemerintah Kabupaten Blitar, unit kerja UPT SD Negeri Purworejo 1. Adapun gambaran singkat tentang UPT SD Negeri Purworejo 1 sebagai berikut. UPT SD Negeri Purworejo 1 merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah Kabupaten Blitar, terletak di Dusun Karangjati RT 01 RW 06, Desa Purworejo, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, memiliki 6 rombel kelas, memiliki PTK sebanyak 10 orang. Dan adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh UPT SD Negeri Purworejo 1 antara lain gedung perpustakaan, musola, halaman yang luas, pendopo sebagai tempat untuk meningkatkan minat dan bakat siswa, ada taman edukasi dan juga ada taman IPS. Adapun visi dan misi dari UPT SD Negeri Purworejo 1 sebagai berikut. Visi, terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, unggul dalam prestasi, berwawasan intak dan intek. Adapun misi dari UPT SD Negeri Purworejo 1 yang pertama, mewujudkan anak yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan dan keterampilan yang berdaya guna dan berhasil guna, membiasakan anak jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, menjadikan sekolah sebagai pusat layanan masyarakat di bidang pendidikan, menciptakan suasana sekolah yang aman, tertib, indah, dan nyaman. Berdasarkan pengalaman saya selama bertugas di lembaga UPT SD Negeri Purworejo 1, saya menemukan beberapa isu
Yang pertama, yaitu rendahnya hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 UPT SD Negeri Purworejo 1, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Kondisi saat ini, siswa memiliki nilai hasil belajar yang rendah berdasarkan hasil evaluasi tema 1, subtema 1 yang saya lakukan. Kemudian kondisi yang diharapkan, yaitu siswa memiliki hasil belajar yang tinggi, minimal lebih dari KKM, dan persentase ketuntasan belajarnya bisa mencapai 75%. Kemudian yang nomor 2, rendahnya minat membaca bagi siswa UPT SD Negeri Purworejo 1. Kondisi saat ini siswa memiliki minat membaca yang rendah. Kondisi yang diharapkan ya tentu siswa memiliki minat membaca yang lebih tinggi. Kemudian yang nomor 3, kurangnya kedisiplinan siswa dalam mematuhi protokol kesehatan di UPT SD Negeri Purworejo 1. Nah, pada masa uji coba tatap muka, masih banyak siswa yang tidak disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan, seperti tidak memakai masker ataupun tidak mencuci tangan. Nah, kondisi yang diharapkan, siswa dapat memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam mematuhi protokol kesehatan agar dapat menghambat penyebaran virus COVID-19. Yang terakhir, kurang optimal pengelolaan perpustakaan UPT SD Negeri Purworejo 1. Kondisi saat ini pengelolaan perpustakaan UPT SD Negeri Purworejo 1 kurang maksimal. Harapannya kondisi yang diharapkan pengelolaan perpustakaan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga dapat bermanfaat bagi siswa. Dari keempat isu tadi, kemudian saya analisis untuk mendapatkan isu yang paling dominan atau yang paling darurat untuk diangkat dan dicari penyelesaiannya. Saya menggunakan analisis isu menggunakan 2 alat bantu. Yang pertama yaitu menggunakan kriteria APKL. Kriteria APKL merupakan alat bantu yang digunakan untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu berdasarkan tingkat aktual, problematik, kehalayakan, dan layak. Adapun hasil dari analisis isu menggunakan kriteria APKL dapat dilihat pada tabel 1.2. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa ada satu isu yang menurut saya tidak memenuhi syarat, yaitu kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan UPT SD Negeri Purworejo 1. Menurut saya, ini isunya kurang aktual dan kurang problematik, apalagi saat ini masih PPKM, sehingga manfaat yang dirasakan nanti tidak segera bisa dirasakan. Kemudian, dari ketiga isu tersebut, kemudian saya analisis menggunakan teknik USG. Teknik USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas isu atau masalah dengan menggunakan metode scoring. Adapun hasil dari analisis isu menggunakan teknik USG dapat dilihat pada tabel 1.3. Dari ketiga isu tersebut, yang memiliki nilai paling tinggi adalah rendahnya hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 UPT SD Negeri Purworejo 1, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Maka dari itu, saya gunakan sebagai isu yang saya angkat untuk kegiatan aktualisasi ini. Kemudian, isu tersebut saya analisis penyebab utamanya menggunakan diagram fishbone. Adapun hasil dari analisis saya menggunakan diagram fishbone, ini diketahui bahwa penyebab isu tersebut terdiri dari 4 faktor, yaitu dari manusia, materialnya, metode, dan lingkungannya. Nah, adapun dari manusia itu guru kurang kreatif dalam menyampaikan pembelajaran secara daring. Kemudian kurangnya koordinasi dengan orang tua. Kemudian yang ketiga, siswa kesulitan dalam memahami materi pembelajaran secara daring. Kemudian dari bahannya, media pembelajaran yang digunakan guru tidak menarik. Kemudian ada beberapa siswa yang HP-nya harus bergantian dengan saudaranya. Yang selanjutnya, sarana untuk kegiatan pembelajaran daring ini kurang maksimal, misalnya jaringan internet yang lemah. Kemudian dari segi metodenya itu tidak terprogram, kemudian metode pembelajaran yang digunakan juga kurang variatif. Kemudian dari segi lingkungan itu sendiri, kurangnya pengawasan dari orang tua ataupun guru, karena memang banyak yang orang tuanya harus bekerja sehingga tidak bisa mendampingi anaknya belajar di rumah. Kemudian lingkungan siswa, lingkungan siswa kurang mendukung untuk pembelajaran daring. Nah, dari penyebab-penyebab analisis faktor penyebab permasalahan rendahnya hasil belajar tematik pada siswa kelas 4, kemudian saya menulis penggunaan video pembelajaran berbasis animasi sebagai solusi yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga saya mengangkat aktualisasi ini dengan judul peningkatan hasil belajar tematik pada siswa kelas 4 melalui penggunaan video pembelajaran berbasis animasi di UPT SD Negeri Purworejo 1, Kecamatan Sanan Kulon, Kabupaten Blitar. Adapun kegiatan-kegiatan dalam aktualisasi saya terdiri dari 9 kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor, meminta saran dan masukan kepada rekan kerja,
Yang ketiga, melaksanakan observasi awal pada siswa. Yang keempat, menyusun perangkat pembelajaran. Yang kelima, membuat video pembelajaran berbasis animasi. Yang keenam, melaksanakan pembelajaran. Yang ketujuh, melaksanakan evaluasi pembelajaran. Kedelapan, melaksanakan evaluasi kegiatan aktualisasi. Dan yang terakhir, menyusun laporan aktualisasi. Dari kegiatan-kegiatan tersebut akan saya jabarkan pada slide berikutnya. Untuk kegiatan yang pertama, yaitu melakukan konsultasi dengan mentor terkait isu dan gagasan yang dibuat. Adapun tahapan kegiatannya, saya menyiapkan draft untuk bahan diskusi, kemudian saya menghubungi mentor selaku atasan saya untuk menentukan waktu dan tempat konsultasi, kemudian saya memaparkan kegiatan aktualisasi saya. Yang keempat, meminta saran, masukan, dan persetujuan dari mentor mengenai kegiatan aktualisasi yang akan saya laksanakan. Kemudian yang terakhir, mencetak hasil konsultasi. Adapun output dari kegiatan ini, yang pertama, adanya draft sebagai bahan diskusi, kemudian terlaksananya janji dengan mentor, yang ketiga, mendapatkan saran dan masukan dari mentor, dan yang keempat, mendapatkan persetujuan atau izin dari mentor untuk melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang kelima, adanya dokumentasi foto saat konsultasi, dan yang keenam, adanya hasil atau lembar konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang kedua, meminta saran dan masukan kepada rekan kerja atau teman sejawat terkait isu dan gagasan yang dibuat. Tahapan kegiatannya, saya menghubungi teman sejawat atau rekan kerja untuk berdiskusi terkait dengan isu dan gagasan pemecahan isu, kemudian saya menyampaikan gagasannya, dan yang ketiga saya meminta pendapat dan saran serta masukan. Nah, adapun output yang dihasilkan dari kegiatan dua, yang pertama yaitu terlaksananya komunikasi dengan rekan sejawat, kemudian yang kedua tersampaikannya gagasan kepada rekan kerja, yang ketiga adanya masukan dan saran dari rekan kerja, dan yang terakhir adanya lembar saran atau masukan dari rekan kerja. Untuk kegiatan ketiga, saya melaksanakan observasi awal pada siswa terkait dengan isu. Nah, adapun tahapan dari observasi awal ini, yang pertama, guru menyusun soal pretest. Kemudian guru menyusun rubrik penilaian pretest, yang ketiga guru melaksanakan kegiatan pretest, dan yang keempat guru menilai hasil pretest, dan yang kelima guru menganalisis hasil pretest sebagai observasi awal. Output hasil dari kegiatan ketiga, yang pertama, tersusunnya soal pretest, tersusunnya rubrik penilaian pretest, terlaksananya kegiatan pretest, terdapatnya penilaian hasil pretest, terdapatnya hasil analisis pretest yang digunakan sebagai observasi awal terkait isu atau masalah yang saya angkat. Kemudian kegiatan yang nomor 4, menyusun perangkat pembelajaran. Ini nanti untuk saya buat 3 kali pertemuan. Nah, adapun tahapan kegiatannya yaitu membuat rencana pelaksana pembelajaran sesuai dengan prota, promes, dan silabus. Kemudian juga menyusun materi atau bahan ajarnya, kemudian menentukan model dan metodenya. Dan yang kedua, menyusun lembar kegiatan siswa atau lembar kegiatan peserta didik, kemudian menyusun lembar evaluasi, ini nanti saya masukkan pada Google Form, kemudian menyusun rubrik penilaian evaluasi dan konsultasi dengan mentor. Adapun outputnya, tersusunnya RPP yang lengkap, tersusunnya lembar kegiatan siswa, tersusunnya lembar evaluasi hasil belajar, tersusunnya rubrik penilaian evaluasi, dan adanya lembar konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan 5, ini kegiatan membuat video pembelajaran yang berbasis animasi. Adapun tahapannya, yang pertama, menyiapkan alat dan bahan pembuatan video, misalkan seperti kamera, green screen, kemudian menggunakan mikrofon. Yang kedua, menyusun konsep video pembelajaran yang akan dibuat. Ketiga, konsultasi dengan mentor terkait konsep video yang akan dibuat. Yang keempat, pengambilan gambar atau video. Yang kelima, melakukan editing video menggunakan aplikasi editing video dan menambahkan animasi. Adapun output yang dihasilkan, yang pertama adalah tersedianya alat atau bahan untuk pengambilan gambar atau video, diperolehnya konsep video pembelajaran yang akan dibuat, adanya lembar konsultasi dengan mentor, yang keempat terlaksananya proses pengambilan video, dan yang kelima diperolehnya media pembelajaran berupa video pembelajaran berbasis animasi. Di kegiatan yang keenam, saya melaksanakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran berbasis animasi secara daring sebanyak 3 kali pertemuan. Tahapan kegiatannya, yang pertama, guru mengajak siswa untuk bergabung ke Zoom, yang linknya sudah saya bagikan melalui grup BA sehari sebelumnya. Kemudian, guru mengucapkan salam dan mengecek kehadiran siswa. Siswa diajak guru untuk berdoa terlebih dahulu. Guru mengingatkan siswa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Guru memberikan LKPD secara daring.
kemudian guru menampilkan video pembelajaran yang telah dibuatnya dengan cara share screen pada saat Zoom. Siswa diminta untuk mengamati dan mencermati video tersebut sambil mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian siswa dan guru bertanya jawab. Adapun output dari kegiatan 6 yaitu terlaksananya pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran berbasis animasi. Untuk kegiatan ke-7, melakukan evaluasi pembelajaran atau kegiatan post-test. Adapun tahapan dari kegiatan 7 yaitu siswa mengerjakan soal evaluasi atau post-test melalui Google Form, guru menilai hasil evaluasi, dan guru menganalisis hasil evaluasi. Adapun outputnya, terlaksana kegiatan post-test, terdapat hasil evaluasi siswa, terdapat hasil analisis evaluasi atau post-test. Kegiatan 8 melakukan evaluasi dari kegiatan aktualisasi ini. Adapun tahapannya yaitu melakukan evaluasi kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya tadi, kemudian mengukur tingkat keberhasilan dari penerapan video pembelajaran berbasis animasi dengan membandingkan hasil pretest dan juga hasil post-test, kemudian melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun output yang dihasilkan, adanya rekapan analisis hasil belajar siswa selama menggunakan video pembelajaran berbasis animasi, terukurnya tingkat keberhasilan dari penggunaan video pembelajaran berbasis animasi terhadap hasil belajar siswa, dan yang ketiga adanya lembar konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang terakhir, yaitu menyusun laporan kegiatan aktualisasi. Adapun tahapan kegiatannya, mengumpulkan data dan bukti pendukung laporan, menyusun laporan, melakukan konsultasi dengan mentor. Output yang dihasilkan, terkumpulnya data dan bukti pendukung laporan, tersusunnya laporan kegiatan, dan adanya lembar konsultasi. Adapun jadwal pelaksanaan kegiatan aktualisasi, karena dimulai tanggal 5 Agustus sampai dengan 18 September, sehingga pada bulan Agustus terdiri dari pekan 1 sampai dengan pekan 5, untuk September pekan 1 sampai pekan 3. Untuk kegiatan yang pertama, melakukan konsultasi, ini saya lakukan pada minggu pertama. Bukti kegiatannya berupa foto kegiatan konsultasi dan juga lembar konsultasi dengan mentor. Untuk kegiatan yang kedua, ini saya lakukan sama, yaitu di minggu pertama. Kemudian untuk bukti kegiatannya berupa foto dan juga lembar konsultasi. Kemudian yang ketiga, melaksanakan observasi awal. Ini saya lakukan di minggu pertama. Bukti kegiatannya ada link Google Form-nya nanti, kemudian ada rubrik penilaiannya, ada hasil pretestnya dari Google Form, kemudian foto siswa saat mengerjakan pretest melalui Google Form. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, menyusun perangkat pembelajaran, ini saya buat 2 minggu, selama 2 minggu. Adapun bukti kegiatannya, nanti RPP lengkap sebanyak 3 kali pertemuan, kemudian ada bahan ajarnya juga, dan juga ada LKPD-nya, serta evaluasi. Kemudian yang nomor 5, membuat media pembelajaran berupa video pembelajaran berbasis animasi. Ini juga saya buat bersamaan dengan perangkat sebanyak 2 minggu. Bukti kegiatannya adanya lembar konsultasi dan adanya video pembelajaran berbasis animasi. Untuk kegiatan yang ke-6, melaksanakan pembelajaran menggunakan video pembelajaran berbasis animasi secara daring sebanyak 3 kali pertemuan. Kemudian, kemudian untuk hasilnya, foto kegiatan, kemudian hasil recording pembelajaran melalui Zoom. Untuk yang nomor 7, melaksanakan evaluasi pembelajaran atau kegiatan post-test. Ini saya lakukan ini setelah pembelajaran. Nah, adapun hasilnya lembar post-test, link Google Form untuk post-test, rubrik penilaian hasil post-test, hasil post-test siswa pada Google Form, dan lembar analisisnya. Kemudian yang ke-8, melaksanakan evaluasi kegiatan aktualisasi. Ini pada bulan September pekan kedua. Kemudian buktinya nanti ada lembar evaluasi dan juga analisis. Dan yang terakhir, menyusun laporan kegiatan aktualisasi, ini pada minggu terakhir. Hasil bukti yang bisa saya lampirkan yaitu lembar konsultasi dan laporan aktualisasi. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nani sudah mempresentasikan rancangan aktualisasinya. Selanjutnya mohon berkenan kepada mentor Ibu Nini Lestari SPD. Monggo Ibu untuk memberikan arahan-arahan atau penguatan barangkali yang diperlukan oleh Mbak Nani. Disilakan monggo Ibu. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi. Yang terhormat Bapak Muhammad Fatkul Arifin SHMM selaku penguji,
Ibu Widiastuti MSI selaku pembimbing yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. atas waktunya. Pada dasarnya saya sangat setuju dan mendukung dengan rancangan aktualisasi yang Ibu Nani buat. Karena itu sesuai dengan keadaan lembaga UPT SD Negeri Purworejo 1. Nah, memang pada masa pandemi seperti ini, rata-rata hasil belajar siswa itu rendah. Dan dengan bantuan video pembelajaran berbasis animasi yang Ibu Nani buat, dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Apalagi dikemas dengan menarik, sehingga siswa tertarik untuk belajar meskipun dari rumah. Jadi, rancangan aktualisasi yang Ibu Nani buat, sekali lagi saya setuju dan sangat mendukung. Dan tak lupa pula, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bimbingannya selama mengikuti Latsar. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat dan barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuwun Bu Nini, ini sudah menyatakan mendukung dan pasti Ibu siap memfasilitasi nggih Bu jika nanti hal-hal yang Allah siap ya. Ya, silakan Ibu. Terima kasih sekali lagi Mbak Nini. Nanti silahkan dilanjut ya karena sudah ada izin dari mentor. Selanjutnya monggo Pak Arifin untuk memberikan arahan-arahan. Selamat pagi nyuwun sewu Bu Nini. Mohon izin mau menyampaikan beberapa hal kepada Mbak Nani Suryaningsih. Nggih, Bapak. Iya, Bapak. Ini tadi sudah kita dengar sendiri dari Ibu Nini Utami selaku mentor, beliau mendukung sepenuhnya rancangan aktualisasi Mbak Nani Suryaningsih. Ini beruntung ini dapat mentor senior. Ibu Nini Utami ini kan paling senior, berarti udah pas ya, berarti udah jelas ini nanti. Nah, sudah dijamin bimbingan arahan beliau mesti sip mesti. Terima kasih, ini Bapak. kan Allah, Bapak. ya, apalagi Bu Widiastuti ini juga pakar pendidikan ini, coachnya udah mantep ini, udah enggak salah lagi. Ini tempatnya di Bu Nini selaku kepala sekolah di Sanan Kulon. Sanan Kulon yang paling dekat kota itu ya, yang sebelum masuk kota kita lewat. Ya kalau mau ke Blitar kita mesti lewat. Ya ini kota. Pinarak, Bapak. Ya, saya juga Jawa Timur Bu, jadi udah apal, udah lewat, sering lewat. Ya, Nganjuk Bu saya Bu Nini. Oh iya. Pinarak, Bapak, kalau ke Nganjuk. Ya, insya Allah. Nanti kalau ke Blitar mampir. Mbak Nani. Iya, Bapak. Ya. Ini yang jadi pokok bahasan adalah hasil belajar tematik. Ya. Selain tematik ada apa enggak? Selain yang tematik. Dijelaskan. Kalau di rancangan aktualisasi ini saya lebih fokusnya pada tematiknya saja, Bapak. Ya. Alasannya kenapa? Karena untuk SD ini kan dengan kurikulum 2013 sistem penyampaian materi itu kan secara tematik. Jadi saya lebih memilih dan memfokuskannya ke tematik dan memang hasil belajar yang rendah itu pada pembelajaran tematik seperti itu, Bapak. Oh ya. Jadi nanti di latar belakang juga disampaikan alasannya mengapa pokok bahasanya adalah hasil belajar tematik. Karena kan ada juga yang selain itu. Sehingga tidak seperti tiba-tiba muncul tematik, hasil belajar tematik. Ya, nah, ini dijelaskan terlebih dahulu. Siap, Bapak. Kemudian yang kedua, setelah gagasan nanti terwujud ada target capaiannya, dari ya, ada Bapak.
Ya, Nggih. gimana? Ini harapan saya target pencapaiannya untuk ketuntasan belajar itu minimal mencapai 75%, Bapak. Artinya dari murid saya kan ada 17 siswa. Nah, dari 17 siswa itu harapannya 13 siswa itu bisa mencapai KKM, maka target ketuntasan belajarnya bisa tercapai 75%. Seperti itu, Bapak. Oh ya, berarti sudah sesuai dengan yang ditulis di atas di bab 1. Ya, Ya, siap. bagus. Berarti nanti ini Bu Nini nanti lebih mudah Bu Nini mengukur kinerjanya karena sudah ada indikatornya sudah konkret nanti itu 75% paling minim. Ini kira-kira lebih ini bisa lebih. Ya. Dan yang saya tanyakan lagi, ini di dalam tahapan kegiatan itu setelah Mbak Nani membuat jadi medianya, kemudian diterapkan metode pembelajarannya. Apa murid-murid tidak kesulitan langsung diterapkan? Iya, nanti gini Bapak, untuk setelah saya selesai membuat video pembelajarannya, kemudian saya menerapkan pembelajarannya menggunakan video, itu sehari sebelumnya saya sudah sampaikan di grup WA bahwa besok akan mengadakan pembelajaran secara daring melalui Zoom, kemudian linknya juga saya sampaikan, kemudian nanti saya diberi penjelasan bagaimana mekanisme pembelajaran menggunakan video ini Bapak, pada saat Zoom itu. Ya, berarti Mbak, bagaimana Bapak? Di tahapan tahapan kegiatan 5 terakhir atau di kegiatan 5 terakhir atau di 6 nomor 1 itu ditambahkan menyampaikan informasi ya atau di 5 setelah menyusun itu. Ya, siap Bapak. Kegiatan 5 kan 6 itu kan media sudah siap. Jadi tidak langsung harus ada menyampaikan informasi ya tentang Bapak, siap. Penerapan pelajaran. Kalau perlu begini, Mbak, karena kan ini semacam karena ini metode yang akan diterapkan baru, maka diberi semacam Mbak Nani membuat tutorial walaupun sederhana. Yang walaupun sederhana kita membuat rekaman tutorial dengan Mbak Nani merekam cara melaksanakan, misalnya dibuka link nanti akan dikirim, ada semacam tutorialnya. Dikirim siap ke orang Bapak. tua melalui grup WA itu, ya toh? Siap. Walaupun itu rekaman sendiri dan sederhana saja tutorialnya. Kenapa? Karena murid harus membuka link, kan mesti orang tuanya harus ikut memandu toh ini, ikut mendampingi itu mestinya. Membuka link, kemudian harus apa yang harus dilakukan itu disampaikan melalui rekaman suara kita, kalau perlu hanya audio saja, tutorial memulai pembelajaran itu penting itu. Jadi ada tahapan di 5 terakhir, di kegiatan 5 terakhir atau di 6 awal sebelum memulai, itu penting. Karena tadi ada kegiatan tahapan dengan menginformasikan terlebih dahulu melalui grup WA bersama dengan tutorial audio, tutorial penggunaannya. Bapak, siap. Kemudian ini saya tanya tahapan kegiatan itu adalah yang nanti akan diukur dengan di output itu itu buktinya. Nah, kemudian tahapan kegiatan itu yang melakukan siapa? Guru. Yang melaksanakan tahapan kegiatan siapa? Guru. Sehingga pada tahapan itu adalah kegiatan tahapan-tahapan yang dilaksanakan oleh saya, oleh penulis, bukan oleh orang lain. Sehingga kalau masih ada tahapan yang dilakukan oleh orang lain atau pelanggan atau stakeholder, kita rumuskan bahwa itu perbuatan kegiatan kita. Misalnya di situ ada siswa mengerjakan LKPD, siswa mengirim ke WA, maka kita ganti rumusannya dengan yang kita lakukan. Misalnya mengecek hasil pekerjaan melalui LKPD, mengecek. Berarti kegiatan saya adalah mengecek pengerjaan LKPD oleh siswa. Kemudian di situ ada
siswa melaksanakan apa, maka kita ganti. Oh ya, siap Apa? Bapak. Nah, ya toh, Ganti. Jadi membagi apa lembar guru membagikan. form evaluasi misalnya. Jadi Ya. tahapan itu adalah tahapan yang dilakukan oleh, kenapa? Karena disitulah nanti penerapan anekanya. Nanti kelihatan toh, ya, jadi yang menerapkan aneka juga kita, bukan ya toh, di anekanya kan semua itu yang kita lakukan, bukan lakukan Iya. yang lain. Nah, berarti ada di misalnya di kegiatan 6 itu ada toh, ya, nanti Ya, ada Bapak. dikeluarkan ulang Mbak ya. Oke, siap. Ya, enggak apa-apa. Ini untuk penyempurnaan. Kemudian lagi, menurut saya akan lebih mantap apabila ini bukti kegiatan di tabel. Nanti kan bukti kegiatan itu adalah untuk indikator atau apa? Atau produk output langsung bagi mentor untuk mengecek selesainya kegiatan. Sehingga akan lebih memudahkan mentor apabila dan verifikator nanti apabila bukti kegiatan itu minimal sama dengan output. Output itu kan ada Gitu. misalnya. Iya. Misalnya kegiatan 6 misalnya kegiatan 6 atau kegiatan 5. Kegiatan 5 itu kan outputnya ada 5, ya di situ. Bukti kegiatannya minimal ya ada 5, jangan 2. Mengacu pada tulisan di situ, pada output. Misalnya di situ kan ada tersedianya alat atau bahan untuk penggalian gambar video. Maka bukti pendukungnya adalah checklist alat atau untuk alat yang dipergunakan. Cocok dengan itu kan untuk mengukur output, itu untuk mengukur tahapan. Kemudian diperolehnya konsep video, maka mungkin buktinya adalah desain konsep materi video atau paket-paket video. Konsep itu adanya lembar konsultasi, ya itu ada lembar konsultasi sudah ada. Kemudian terlaksananya proses pengambilan video, mungkin kamu foto pada waktu membuat video. Jadi ada cocok dengan output kita di sana, karena bukti kegiatan, bukti pendukung itu adalah untuk membuktikan bahwa saya telah melaksanakan tahapan kegiatan tersebut sesuai dengan apa yang ditulis. Jadi nanti ditambahi gampang mengecek, nanti dikumpulkan. Ya, baik Bapak, terima kasih. Ini prinsip sudah dapat diterima ini sebagai rancangan. Nanti kita tunggu aktualisasinya, dan mohon Bu Nini untuk membimbing Bu nanti Bu agar benar video, dan kemudian itu yang paling utama adalah nanti Bu Nini membimbing dalam penerapan nilai dasar sehingga benar-benar karena Mbak Nani ini kan masih S, sehingga benar-benar memerlukan bimbingan terutama aktualisasi nilai dasar PNS-nya. Terima kasih Bu, itu aja Bu Widi dari saya. Kembalikan. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Fatul atas arahannya Mbak Nini, Mbak Nani, terutama ini yang kita catat ya, nanti bukti kegiatan disesuaikan dengan tahapan ya. Jadi tinggal diurai saja, maksudnya dicermati gitu. Kemudian bisa lah nanti dicarikan bukti kegiatannya ya, dicari bukti kegiatannya disesuaikan sesuai dengan tahapan. Itu yang paling penting. Iya Ibu. Dan tadi ada beberapa saran yang lain ya Mbak Nani. Sekali lagi matur nuwun Mbak Nani, selamat sudah menyampaikan rencana aktualisasi. Tinggal nanti akhirnya dilihat. Kemudian pada mendengar Bu Nini Utami matur nuwun Bu sudah berkenan mendampingi, tinggal nanti monggo tetap didukung, didampingi untuk kegiatan aktualisasinya dari Mbak Nani. Sekali lagi matur nuwun Bu Nini dan Mbak Nani. Terima kasih Bu. Dengan peserta yang lain dengan tidak mengurangi rasa hormat, disilakan untuk meninggalkan ruang virtual ini, karena kita akan lanjut dengan peserta berikutnya. Oke Ibu, terima kasih atas bimbingannya.